Malaysia panik. Indonesia tiba-tiba jadi raja beras Asia. Amran Sulaiman beri jawaban yang bikin negeri jiran terdiam. Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di Asia Tenggara, sebuah babak baru tengah terbentuk, perlahan namun terasa mengguncang struktur lama yang selama ini mengatur dinamika pangan kawasan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pasar raksasa, konsumen terbesar yang harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah citra yang melekat kuat dalam benak banyak negara tetangga. Namun kini, realitas itu berubah drastis. Indonesia bergerak dari pinggiran panggung menuju pusat arena, memegang posisi strategis dalam rantai pasok pangan regional. Perubahan ini bukan sekadar statistik produksi, tetapi transformasi geopolitik yang mengubah pola komunikasi antar negara. Ketika permintaan beras dari berbagai negara meningkat akibat gejolak iklim dan ketidakpastian global, Indonesia justru berdiri dalam posisi kelebihan suplai. Malaysia, yang selama ini tampil sebagai negara dengan reputasi stabil dalam urusan pangan, tiba-tiba muncul dalam daftar negara yang memerlukan pasokan. Fakta ini menjadi sinyal kuat bahwa dinamika kawasan tengah bergeser. Momentum tersebut bukan hanya menguntungkan Indonesia secara ekonomi, tetapi juga mempertegas bahwa diplomasi pangan kini menjadi alat baru yang sangat efektif. Setiap ton beras yang keluar dari pelabuhan Indonesia bukan hanya bernilai rupiah, tetapi juga nilai tawar politik. Di seberang Selat Malaka, Malaysia menghadapi situasi yang semakin memanas. Ketergantungan mereka pada impor dari beberapa negara pemasok yang kini mengalami gangguan akibat konflik global, cuaca ekstrim, dan pembatasan ekspor membuat stok beras nasional menipis secara signifikan. Harga pangan melonjak, masyarakat mulai mengeluhkan ketidakstabilan pasokan, dan pemerintah Malaysia harus mencari opsi baru sesegera mungkin. Indonesia, yang dulunya dipandang sebagai saudara muda dalam hal produksi pertanian, tiba-tiba menjadi harapan. Kuala Lumpur mengajukan rencana impor, berharap dapat menutup kekurangan suplai lewat hubungan kedekatan sebagai negara serumpun. Namun yang mereka temui adalah realitas baru. Indonesia tidak lagi berada pada posisi siapa saja boleh meminta. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak semua permintaan dapat dikabulkan, tidak semua kontrak bisa langsung disetujui, dan tidak semua kedekatan diplomatik menjamin prioritas. Malaysia, yang selama bertahun-tahun menganggap sistem pertanian Indonesia ketinggalan zaman, kini justru berada dalam posisi menunggu. Permintaan mereka tertahan bukan karena Indonesia menutup pintu, tetapi karena prioritas nasional dan regional telah berubah sesuai arah kepentingan baru yang lebih strategis. Di tengah dinamika itu, sosok yang menjadi pusat perhatian adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia dengan lugas menyampaikan pesan yang menggambarkan kepercayaan diri baru Indonesia. Amran menegaskan bahwa ekspor beras Indonesia tidak akan first come, first served seperti masa lalu. Ada hierarki baru dan negara-negara Pasifik yang selama ini membangun hubungan saling menghormati diberi tempat teratas. Papua Nugini dan Timor Leste menjadi contoh negara yang diprioritaskan karena konsisten menjaga relasi yang sehat, transparan, dan saling menguntungkan. Sikap tegas ini sekaligus menjadi tamparan halus bagi negara-negara yang dulu meremehkan kemampuan Indonesia. Pernyataannya bukan hanya pernyataan teknis terkait arah ekspor, tetapi simbol perubahan mentalitas nasional. Indonesia tidak lagi mengejar pengakuan, kini Indonesia menjadi pihak yang menentukan siapa yang layak mendapat ruang dalam peta kerjasamanya. Gaya komunikasi Amran yang blak-blakan namun terukur membuatnya menjadi representasi dari wajah baru sektor pangan Indonesia. Percaya diri, berdaulat, dan tak lagi inferior di hadapan negara manapun, termasuk yang sebelumnya dominan di kawasan. Kepercayaan diri yang ditunjukkan pemerintah bukanlah klaim kosong. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat lonjakan produksi beras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lumbung-lumbung tadi nasional dari Sumatera hingga Papua menunjukkan output yang jauh melampaui standar historis.
modernisasi alat pertanian, perluasan area tanam, pemanfaatan teknologi pemetaan iklim, hingga perbaikan sistem irigasi, semuanya berkontribusi pada rekor produksi ini. Indonesia tidak hanya mandiri secara pangan, tetapi kini memiliki surplus raksasa yang bisa dijadikan aset dalam diplomasi internasional. Kondisi ini menciptakan realitas baru yang beberapa dekade lalu hanya terdengar seperti hayalan elit politik. Indonesia sebagai eksportir utama, bukan pengimpor besar. Dengan kapasitas produksi yang meningkat stabil, Indonesia memasuki era di mana beras bukan lagi sekedar bahan pangan, tetapi instrumen untuk memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan posisi tawar geopolitik, dan memperdalam jaringan kerjasama regional. Sebuah pencapaian yang menandai setengah abad transformasi sektor pertanian. Salah satu tonggak terpenting dalam kebangkitan ini berasal dari timur, Merauke, Papua Selatan. Wilayah yang dulu dianggap jauh, terisolasi, dan kurang potensial, kini menjelma menjadi pusat revolusi pangan Indonesia. Cetak sawah skala besar yang dilakukan di Merauke menjadi proyek monumental yang membuktikan bahwa daerah yang selama ini dipinggirkan justru menyimpan kekuatan luar biasa. Tanah-tanah luas yang belum maksimal dimanfaatkan kini berubah menjadi hamparan padi modern dengan peralatan mekanis canggih. Kawasan ini bukan hanya menyediakan suplai tambahan, tetapi juga menjadi simbol transformasi besar arah pembangunan nasional, bahwa pertumbuhan tidak harus terpusat di Jawa. Merauke kini memainkan perang strategis dalam suplai pangan nasional dan menjadi lumbung masa depan yang menopang surplus ekspor Indonesia. Revolusi ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan jangka panjang, investasi teknologi, dan dukungan politik yang konsisten, Indonesia mampu mengubah daerah terpencil menjadi pusat kekuatan baru yang memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Di balik lonjakan produksi beras yang kini mengubah wajah Indonesia, terdapat rangkaian reformasi besar yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Reformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui strategi bertahap yang memadukan modernisasi teknologi, efisiensi birokrasi, dan penataan ulang sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah monumental adalah penerapan mekanisasi pertanian secara masif di seluruh provinsi, mulai dari traktor modern, rice transplanter, hingga alat panen otomatis yang mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Teknologi irigasi presisi dipasang di berbagai kawasan sentra, memungkinkan lahan yang dulu bergantung sepenuhnya pada cuaca, kini dapat ditanami lebih konsisten. Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, terutama di wilayah 3T, sehingga gabar dari daerah-daerah terpencil bisa diproses lebih cepat dan disalurkan tanpa hambatan logistik. Reformasi distribusi ini menjadi kunci yang mengubah Indonesia dari negara yang sering dilanda kelangkaan menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan memiliki surplus ekspor. Kebijakan pupuk ditata ulang, penyaluran bantuan alat pertanian diawasi lebih ketat, dan kolaborasi dengan sektor swasta dibuka lebar untuk menghadirkan inovasi baru. Semua ini bergerak sebagai satu kesatuan, menghasilkan transformasi yang beberapa tahun lalu masih dianggap mustahil. Indonesia bukan lagi pengekor, tetapi pemimpin baru dalam rantai pangan Asia Tenggara. Keunggulan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi oleh sistem logistik dan teknologi yang jauh lebih maju dibanding dekade sebelumnya. Di tengah persaingan dengan raksasa lama seperti Thailand dan Vietnam, Indonesia tampil mengejutkan karena berhasil menciptakan rantai pasok yang efisien dan terintegrasi. Modernisasi sistem transportasi, baik darat, laut, maupun udara, memperpendek waktu tempuh dari lahan ke pasar, yang berarti kualitas beras lebih terjaga dan biaya distribusi menurun drastis.
Gudang-gudang smart storage yang dilengkapi sensor kelembapan dan temperatur dibangun di berbagai wilayah produksi, sehingga penyimpanan tidak lagi bergantung pada metode tradisional yang rentan menyebabkan kehilangan kualitas. Pemerintah juga mengimplementasikan platform digital nasional yang memetakan kebutuhan pangan antar wilayah secara real-time, memungkinkan distribusi beras dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terencana. Sistem ini menghilangkan praktik lama yang boros waktu seperti birokrasi ekspor yang berlapis-lapis atau proses pengiriman yang sering terlambat. Kini, ekspor beras Indonesia berjalan nyaris seperti aktivitas logistik perusahaan teknologi, cepat, terjadwal, dan didukung jaringan digital yang solid. Semua ini menempatkan Indonesia sebagai pemain baru yang tidak bisa lagi diremehkan. Negara-negara lain kini melihat Indonesia bukan sekadar produsen besar, tetapi juga operator logistik pangan yang efisien, modern, dan kompetitif di tingkat internasional. Di tengah perubahan besar itu, Papua, khususnya Merauke, menjadi panggung transformasi paling dramatis. Kawasan yang selama puluhan tahun dianggap pinggiran, kini berubah menjadi pusat kekuatan pangan nasional. Hamparan sawah raksasa yang dibangun melalui proyek cetak sawah terpadu menjadi simbol kelahiran lumbung baru Indonesia. Modernisasi pertanian di Papua menghadirkan dampak sosial yang luar biasa. Profesi petani yang dulu sering dianggap sebagai pilihan terakhir, kini menjelma menjadi profesi berprestis. Para petani Papua dibekali mesin modern, akses pembiayaan, pendampingan teknologi, hingga pelatihan intensif. Pendapatan mereka meningkat signifikan, pola kerja lebih efisien, dan mobilitas ekonomi lebih terbuka. Tidak sedikit anak muda Papua yang kini memilih bertani sebagai pilihan masa depan, bukan karena terpaksa, tetapi karena melihat sektor ini menjanjikan keuntungan dan kestabilan ekonomi. Pemerintah pusat pun mempercepat pembangunan jalan produksi, pelabuhan logistik, dan pusat riset di wilayah tersebut untuk mendukung produktivitas yang terus meningkat. Papua bukan lagi hanya cerita tentang keindahan alam atau isu pembangunan. Papua kini adalah pusat inovasi dan penopang strategis ketahanan pangan Indonesia. Transformasi ini membuktikan bahwa ketika negara hadir dengan kebijakan yang konsisten, daerah terpencil dapat bangkit dan memainkan peran besar dalam peta ekonomi nasional. Perubahan besar yang terjadi di Indonesia tentu tidak luput dari perhatian Malaysia. Negeri jiran tersebut kini berada dalam posisi yang serba sulit. Ketika krisis pangan mulai menghantam dan suplai impor tidak lagi terjamin, Malaysia mau tidak mau harus melihat perkembangan Indonesia sebagai rujukan. Sikap yang dulu cenderung meremehkan, kini berbalik 180 derajat. Delegasi Malaysia dikirim untuk mempelajari teknologi pertanian Indonesia, mulai dari mekanisasi lahan, sistem irigasi, manajemen stok, hingga platform digital pemetaan pangan. Ironi ini jelas terasa, negara yang selama bertahun-tahun menyombongkan modernitas sistem pangannya, kini harus belajar dari negara yang dulu dianggap kurang maju. Situasi ini mencerminkan pergeseran posisi kuasa dalam hubungan bilateral bidang pangan. Indonesia kini berada pada posisi menentukan, sementara Malaysia berada dalam posisi menunggu dan membutuhkan. Bahkan, di kalangan analis regional, kondisi ini dianggap sebagai momen simbolis bahwa dominasi pangan di Asia Tenggara tidak lagi berada di tangan negara yang sebelumnya merasa unggul, melainkan telah berpindah kepada Indonesia yang tampil sebagai kekuatan baru. Pengakuan halus Malaysia bukan sekadar gestur diplomatik, tetapi juga refleksi dari kenyataan pahit, mereka tertinggal dalam inovasi. Pada akhirnya, seluruh rangkaian perubahan ini menggambarkan satu kesimpulan besar. Indonesia telah menjadi pusat gravitasi pangan kawasan Asia Pasifik. Dengan menguasai suplai beras, membangun sistem logistik modern, dan memanfaatkan teknologi digital secara strategis, Indonesia kini memegang kendali diplomasi pangan yang membuat banyak negara bergantung padanya.
Sementara Malaysia berada dalam posisi genting dan semakin membutuhkan kerjasama, Indonesia bergerak maju sebagai otoritas baru dalam urusan pangan regional. Negara-negara Pasifik memandang Indonesia sebagai mitra utama, bukan sekadar tetangga besar, melainkan pemasok yang dapat diandalkan. Dalam konteks ini, diplomasi beras menjadi kekuatan lunak yang memperkuat posisi Indonesia di meja perundingan internasional. Naskah ini, dengan gaya lugas dan satir halus, menyoroti ironi yang tak bisa dielakkan. Negara yang dulu dianggap lamban dan ketinggalan, kini berdiri di puncak, sementara mereka yang dulu meremehkan, kini datang mengetuk pintu memohon dukungan. Kebangkitan kekuatan pangan Indonesia bukan hanya kemenangan sektor pertanian, tetapi kemenangan harga diri nasional, sebuah perubahan yang menjadi cerita besar bagi kawasan dan dunia.